Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi allama bil qalam alamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul la ilaha illallah tuflihun. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasul. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, pada pagi ini kita oleh Allah masih diberi nikmat yang banyak, nikmat sehat walafiat di tengah-tengah pandemi. Ya, kita masih oleh Allah dilindungi, karena kematian dan kehidupan itu hanya Allah yang berhak, yang sudah ditentukan umurnya. Maka tanpa izin Allah, maka tidak akan bisa menjadikan manusia ini mati atau hidup. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa sholat subuh berjamaah dan diteruskan sedikit mendengarkan taklim, mendengarkan pengajian tentang dinul Islam, tentang keislaman ini. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi, kemarin setelah kita membahas tentang proses lahirnya syahadat, bahwa Allah ini ada dan Allah telah menciptakan langit dan bumi. Allah mengatur kehidupan ini. Alam semesta ini sangat teratur, sangat rapi, membuktikan bahwa Allah itu ada. Itu proses lahirnya syahadat. Dengan cara iqra kita ini, dengan cara membaca, maka itu akan bisa melahirkan syahadat. Tentu dengan syarat iqra bismi rabbik, membaca atas nama Allah. Kemudian dengan lahirnya syahadat, maka kita harus mengerti tentang makna tauhid syahadat, atau syahadat yang tauhid, menyaksikan yang satu itu, yaitu dengan ucapan la ilaha illallah, atau kesaksian dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah. Ya, ini dalam beberapa keterangan bahwa ucapan ini sangat berat dibanding dengan isi langit dan bumi ini. Ya. Sekiranya kalimat ucapan la ilaha illallah diletakkan di satu timbangan, kemudian langit dan bumi diletakkan satu timbangan ini, maka niscaya kalimat la ilaha illallah ini yang lebih berat. Ya. Tentu kita harus tahu maknanya. Apa makna dari ucapan asyhadu alla ilaha illallah itu? Ya. Tidak sekedar ucapan kemudian dengan digeleng-gelengkan, tetapi tidak mengerti makna hakikatnya, makna asyhadu alla ilaha illallah. Jamaah rahimakumullah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat asyhadu alla ilaha illallah ini mengandung sikap. Yang pertama adalah la mu'adzama illallah. Sikap setelah kita bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka sikap yang pertama adalah la mu'adzama illallah, tidak mengagungkan kecuali hanya Allah saja, tidak mengagungkan, tidak membesarkan apa saja kecuali hanya membesarkan
Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbaka fakabbir. Ya, dalam surat Al-Mudatsir ayat yang ketiga, wa rabbaka fakabbir. Mari bersama-sama, wa rabbaka fakabbir. Wa rabbaka fakabbir. Dan dengan Tuhanmu maka agungkanlah. Nah, ini makna dari syahadat. Tidak ada yang diagungkan di dunia ini kecuali hanya Allah saja yang diagungkan. Ya. Tidak boleh mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala, karena itu bertentangan dengan syahadat tauhid, bertentangan dengan syahadat tauhid. Jamaah rahimakumullah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat lain dijelaskan, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyum minadzulla wa kabbarhu takbira. Ya. Dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kekuasaannya, dan Allah bukan pula hina yang memerlukan penolong. Dan agungkanlah Allah dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Maka Allah itu harus diagungkan dengan agung yang sebesar-besarnya. Ya. Dalam surat Al-Isra ayat yang 111, ya. La mu'azzama illallah, tidak diagungkan kecuali hanya Allah. Itu ucapan makna dari la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada yang diagungkan kecuali hanya Allah. Wa rabbaka fakabbir. Ya. Yang kedua, makna dari la ilaha illallah adalah la mahabbata illallah. Kita ulang-ulangi karena ini adalah syahadat tauhid sebagai pangkal dari ajaran Islam. La mahabbata illallah, tidak mencintai kecuali kepada Allah saja. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asaddu hubbalillah. Al-Baqarah 165, ya. Ini makna yang kedua, la mahabbata illallah. Artinya, dan di antara manusia ada orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, tandingan-tandingan selain Allah, menyintai selain Allah. Mereka menyintai sebagaimana mereka yang menyintai Allah. Adapun orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Kenapa kok sangat cinta kepada Allah? Karena Allah yang memberikan kepada kita nikmat yang banyak ini, ya. Nikmat yang sangat luar biasa ini, terutama nikmat iman ini. Iman kepada Allah ini kan luar biasa ini. Nikmat yang tidak diberikan kepada sembarang orang, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman cintanya kepada Allah sangat keras. Dan sebagian manusia ada yang menyintai selain Allah itu juga sangat keras. Menyintai jabatannya, ya, menyintai hartanya, menyintai wanitanya, ya, sampai melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala itu saking cintanya kepada selain Allah. Ini makna dari syahadat. Pangkal dari ajaran Islam ya ini, ya. Kalau ini tidak kuat maka syahadatnya tidak mantap, tauhidnya tidak kuat, maka syariatnya juga akan tidak kuat, akhlaknya juga tidak akan kuat, karena ini adalah pangkal keimanan syahadat ini. Nah, hanya jarang saja disampaikan kepada jamaah tentang syahadat yang sangat mendasar ini, ya. Sehingga akhlaknya rusak, syariatnya rusak, tidak eksekusi syariatnya,
tidak mau dengan syariat Islam, ini sudah tidak benar syahadatnya ini, ya. Terakhir, bahwasanya makna dari la ilaha illallah adalah la ta'ata illallah, tidak memberikan ketaatan kecuali kepada Allah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasuli in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. An-Nisa 59. An-Nisa, ya. Surat yang keempat dalam urutan mushaf Utsmani, ya. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Ar-Rasul, As-Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi la ta'ata illallah, tidak ada ketaatan kecuali kepada Allah. Nah ini, ya, semua perintah-perintah Allah harus kita taati walaupun berat rasanya, tapi insya Allah Allah akan menolong kalau kita ini menolong syariat Allah, agama Allah. Maksudnya itu kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah tanpa terkecuali, walaupun itu menghasilkan uang yang banyak, minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. Walaupun itu menghasilkan uang banyak, tetapi kalau melanggar syariat Allah berarti tidak taat kepada Allah, ya otomatis syahadatnya adalah syahadat yang tidak benar, ya. Memaknai syahadat tidak betul. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.